Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman-teman sekalian dari kelas Modul Nusantara. Kali ini saya alhamdulillah beliau berkenan kita main dan berkunjung ke markas beliau. Ini Mbah Doing panggilannya nanti. Biar beliaunya menjelaskan sendiri. Beliau memiliki markas di Batik Berkecil. Jadi ini kalau seandainya anda semua kesini, ini menarik konsepnya. Namun hari ini kita akan membahas tentang sejarah Bangkalan. Dan menurut informasi beliau inilah yang salah satu juga peneliti terkait tentang hari jadi Bangkalan. Dan kita berharap kita dapat ilmu yang bermanfaat dan kembali mengingat di mana sih letak-letak sejarah Bangkalan, lokasi strategis, mungkin sedikit menyinggung karena kalau saya pribadi senang misalnya ke Air Mata, ternyata ada kerajaan-kerajaan Bangkalan, kemudian ke Museum Bangkalan. Nah, di sini kita akan sedikit berbincang teman-teman ya, kelas Modul Nusantara ini agar mengetahui Bangkalan itu sebenarnya sejarah seperti apa ciri khas karakter masyarakat Bangkalan. Kemudian budaya yang sebenarnya hampir hilang itu apa, Mbak? Biar kita mengingat kembali. Dan mungkin sedikit silakan panjenengan menjelaskan kembali panjenengan ini sebagai apa, jadi biar tahu. Dan informasinya juga ini juga akan dilihat oleh masyarakat luas, Mbak. Minimal masyarakat UTM, kemudian masyarakat Nusantara, ya tergantung siapa yang mensubscribe, kemudian siapa yang memview. Jadi alhamdulillah kita kemarin menghubungi beliaunya langsung oke, dan alhamdulillah ini ada waktu teman-teman. Jadi Mbak Doing terima kasih atas tahunnya. Sama-sama. Jadi Mbak Doing ini sudah berapa tahun mungkin Pak menggeluti sebagai sejarawan atau pengawat budaya di Bangkalan? Dan apakah itu memang sudah bakat dari kecil atau keingintahuan yang luar biasa untuk melestarikan budaya kita, Pak? Iya. Gimana, Pak? Baiklah, sahabat dinasiku semuanya. Memang saya punya buyut itu lumayan sepuhnya. Ketika saya masih SD kelas 2, kira-kira tahun 67-68, itu beliau sering bercerita. Kadang-kadang itu menjadi penghantar tidur. Dongeng. Betul. Jadi cerita itu tentang Keraton Bangkalan, tentang beliau yang dipakai atau sempat menjadi pendamping di Keraton Bangkalan. Cuma statusnya beliau sebagai juru pelihara kuda. Ternyata beliau seperti itu. Sehingga rumah kami itu diberi jatah ada di Saksak Jalan Letnan itu depan SD Saksak itu. Sekarang SD 1 sekarang. Keraton 1. Betul. Nah, ketika proses itu berlangsung, SMA kelas 2 tahun 77 saya ingat itu ada lomba namanya legenda atau cerita yang bersejarah. Saat itu saya ikut karena saya punya satu literatur yang ditulis oleh Kanjeng Senul Fatah. Saya menceritakan makam agung Islam Unggul karena di sana itu tertulis oleh Kanjeng Senul Fatah itu beliau masih belum beragama Islam. Itu yang saya pakai mengikuti lomba mulai dari tingkat Jawa Timur sampai lolos ke tingkat nasional. Alhamdulillah karya itu dicetak oleh Balai Pustaka. Nah, tapi sebetulnya salah. Ternyata setelah saya bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Departemen dan Seksi Kebudayaan, setelah saya telusuri lebih mendalam, beliau sebetulnya sudah Islam. Mengangguknya itu dia menerima kalau agama Islam itu disebarkan di keraton dan di Aris Banggi saat itu. Ini saya yang merasa berdosa. Jadi setiap ada teman-teman itu posting tentang makam Islam, saya sisipkan. Beliau sebetulnya bukan agama itu, beliau adalah agama Islam. Nah, dari dasar itu
memang akhirnya saya tambah penasaran. Berarti tahun 1977 itu ya Pak? Itu SD, SMP Pak? SMA. 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 Karyanya sudah ditulis di Balai Pustaka. Alhamdulillah. Itu yang bikin semakin Ya. termotivasi. Kan tidak bisa direvisi mas, karena karya itu sudah dimiliki panitia kan. Nah itu yang Tinggal dibuat karya baru aja Pak. ya ini. Revisi buku baru. Kalau masalah tentang Bangkalan atau Madura, di informasi yang terbaru sebetulnya bukan terbaru. Ya. Pada tahun 444 Masehi, 444 Masehi. ya, itu bersamaan dengan terpisahnya Nusa Baru dan Nusa Kambangan. Begitu juga Madura. Madura ini nama awalnya atau nama purbanya bukan Madura. Bukan Madu. Bukan. Hantara atau Hantoro. Hantara atau Hantoro. Dan ini kan, berarti ada Jawanya. Betul, betul. Hantara atau Hantor. Karena masih merupakan satu kesatuan, sehingga saat itu baru pada abad ke-9, Abad ke-9 berarti 1900-an. ketika Bendorogong, ibunya Raden Sukoro, dalam keadaan hamil dibuang, kemudian terdampar di dataran tinggi saat itu adalah Bukit Keker yang di sini. ya, sehingga beliau melahirkan di sana hanya didampingi oleh Ki Patih yang namanya Ki Prambulan. Begitu sampai di Hantara atau Hantoro itu, beliau berganti nama menjadi Ki Puleng. Ki Puleng karena pakaiannya berupa tenun yang diambil dari akar-akaran yang dibuatnya. Sehingga lahirlah Raden Sukoro. Kenapa dinamakan Madura? Setelah lahir, kira-kira berusia 5-6 tahun, beliau hijrah dari Gunung Keker ke pantai Nepa Utara. Nepa yang sekarang jadi Waduk Nepa Sabtu. Betul. Di Nepa. Nah, di sana masa-masa itu banyak pohon ara. Bahasa Indonesianya ara, kalau bahasa Maduranya bukol. Bukol kan ya? Bukol. Apel kayak apel kecil gitu. Nah, di pohon ara itu banyak sarang tawon yang mengeluarkan madu. Raden Segara kecil itu gemar bermain di situ. Hanya tinggal mengadakan mulutnya aja, jadi madu itu masuk. Nah, ketika berusia menjelang 6 ke 7, bingung seorang ibu. Ibunya Raden Sukoro. Iya, Bendorogong itu. Nah, kalau memanggil Ki Patih itu hanya tinggal menginjakkan kaki 3 kali. Nah, yang Madura cuma itu dan apa ada tanah, ada bumi. Injak bumi gitu. Cuma 3 kali itu datang beliau. Nah, kemudian bilang ini Raden Sukoro ini sering bermain dengan 2 naga. Bilanglah beliau, sekali lagi kalau ketemu sama naga itu, pegang kepalanya, banting ke tanah. Dilakukan itu oleh Raden Sukoro. Apa yang terjadi? Sosok naga itu, kemudian 2 sosok naga itu berganti wujud menjadi sebuah pusaka. Apa pusaka? Yang dikenal dengan nama Senanggeleh dan Sealikure. Senanggeleh sama Alikure. Alikure. Kalau bahasa Jawanya itu Nanggolo dan Aliguro. Namanya kapal selam itu Aligoro. Itu yang dijadikan pusaka Madura. Sehingga ketika beliau dibutuhkan di tempat kakinya karena mendengar kalau ada seorang pemuda yang tampan, kemudian sakti, mandraguna dan lain sebagainya. Dulunya yang dibuang, sekarang dipakailah pusaka itu. Tombak Senanggala itu memang berjalan sendiri atas pita. Kalau yang Sealikure memang penunggu, sehingga lama-kelamaan tersohorlah beliau itu. Raden Sukoro ini. Raden Sukoro itu. Kenapa dinamakan Madura? Ya berawal dari itu, karena beliau gemar berada di bawah pohon sarang madu. Dari madu ara. Orang Madura tidak bisa, mas, kalau disuruh bilang Pulau Maduara itu. Madura. Madu
Nah, ranya itu yang diambil. Pohon ara yang menghasilkan sarang madu. Ya. Jadi madu ara itu awal-awal. Nah, setelah itu baru muncul setelah dari Prabu Brawijaya V itu baru muncul Madura lagi. Dari Kertabumi, Prabu Kertabumi Brawijaya V yang punya anak salah satu diantaranya adalah Lembu Petak. Kemudian Arya Dama. Ini yang mempersatukan, melahirkan sosok yang namanya Demang Pelakaran. Yang makamnya di Arjuna. Ini raja pertama Bangkalan. Ya, sebetulnya bukan raja beliau, masih bersifat Demang. Ya. Itu muncul kira-kira tahun pada abad 15. Beranak pinak, salah satu diantaranya yang tersogor adalah Prakalba atau Prakolbo yang saya ceritakan itu tadi, yang dikatakan makam Agung Islam Monggo itu. Kemudian berputra diantaranya yang masyhur itu adalah Raden Koro. Raden Koro ini yang menjadi ayahnya Raden Prasena atau Cakraningrat pertama. Nah, karena beliau diambil anak oleh Sultan Agung sehingga dibawa ke Mataram. Sebelum kawin dengan Ratu Ibu Sarifah Ambani, beliau dinikahkan dengan adik Sultan Agung. Sampai beliau wafat, adiknya Sultan Agung itu tidak membuahkan hasil, dikawinkanlah dengan putrinya, sehingga melahirkan namanya Raden Muloyo Kusumo. Itu apakah sudah ada Bangkalan? Raden dari Madura? Masih bernama Bangkulon. Baru Bangkalan itu setelah masuk kepada generasi Cakraningrat kedua. Berarti Cakraningrat kedua ini anaknya Sarifah Ambani. Dari Sarifah Ambani. Yang keratonnya di Toncung yang sekarang kita tempati. Ini keraton. Tapi bukan di daerah Ada daerah. Masih belum kami temukan, tapi kami sudah petakan kira-kira di mana letaknya. Kan keraton dulu itu mesti berdekatan dengan aliran air. Kemudian itu mesti ada sumber yang besar. Ini memungkinkan di daerah ini ke timur. Makamnya Cakraningrat kedua kan ada di Ampaya. Nah, ada satu lagi para keturunannya sekarang ada di Pancar Timur ini. Desa Pancar. Di sana beliau putra putrinya itu. Saya menduga Raden Ayu Giri itu sepertinya di sana. Tapi sampai sekarang masih belum menemukan data yang detik. Itu tentang Bangkalan. Kemudian jadi keraton Bangkalan itu tidak permanen. Dalam arti gimana tidak permanen? Dalam artinya begini, istana atau tempat keberadaannya raja itu tidak permanen seperti di Sumenep. Jadi sejak mulai dari Aris Banggi, kemudian pindah lagi ke Majeken, dari Majeken Cakraningrat kedua ini pindah ke Kuncung, dari Kuncung Cakraningrat ketiga masih di Kuncung, baru Cakraningrat keempat pindah ke Sembilangan. Sembilangan di sana mercusuar. Iya, mercusuar. Dari Sembilangan itu yang melanjutkan Cakraningrat 5, Cakradiningrat 5, Pangeran Panembahan Sidomukti, berpindahlah ke yang sekarang ditempati Pudin itu pendopo asli atau keraton Bangkalan di situ. Kan kalau sekarang kantor bupati di sebelahnya, Pak. Ya. Sebelahnya terus Kodim, Jadi alun-alun, Paseban, terus masjid. Jadi dulu kabupaten itu tempat para putra pangeran. Anak laki-lakinya ditaruh di yang kabupaten sekarang, yang putri ditaruh di Saksak. Ada rumah Yang itu namanya Keputren itu di sana. Nah, yang menjadi ketua di sana ada namanya Panjigung. Jadi kalau ada kampung di sana namanya Panjigung itu sebetulnya bukan Panjigung, bukan. Tapi apa? Penasihat Agung. Pandegung itu Penasihat Agung. Nah, asma beliau yang menurunkan masa sastra waktu itu dulu.
Nah, kemudian berlanjut, akhirnya barulah pada tahun 1885. 1885. Jadi dari tahun 1882 Sampai sampai 85. 85 itu berganti. Jadi dari sistem pemerintahan itu berganti. Mulai dari keraton atau kerajaan, kemudian pindah ke kesultanan, pindah ke panembahan, baru ke region atau Kayak bupati ya. Betul. Ini zaman Belanda Pak ya, India Belanda. Ya, sudah masuk itu. Jadi perkembangan di Madura itu seperti itu. Satu lagi yang paling unik Apa? bangsa Madura ini. Dari dulu itu sudah mengenal filosofi Bupak Bebu Guru Rato. Nah ini penting ini karena sangat terkenal di Madura Pak. Gimana itu Pak filosofi? Jadi kalau ingin mendapat hati kepada masyarakat Madura, kenalilah dulu bapaknya, Pak, baru ibu, orang tua maksudnya itu, Orang tua. baru guru, terakhir pemerintah. Jadi kalau bapak, ibu, orang tua ini sudah kita kenal, itu akan mudah. Jadi kepada yang jaka-jaka, kalau masih ada minat mencari putri Madura, itu harus dikenalin seperti itu. Jadi filosofi itu yang masih sekarang masih ada. Nah, contoh yang lain, ketika Pangeran Trunojoyo, Raden Nila Prawata, putra dari Maloyokusumo. Ini nama kampus saya juga, Pangeran Trunojoyo. Betul. Nah, ketika beliau itu kebanyakan di tulisan itu menahan atau pamannya. Jadi Pamannya siapa? Cakranila kedua itu Raden Undaka. Kebanyakan di cerita kita seperti itu. Sebetulnya tidak menahan. Karena bergejolaknya di Mataram saat itu, beliau ingat pusaka orang Madura adalah senangke. Tombak itu. Tombak ya. Nah, pinjamlah beliau kepada paman. Kenjang Madura, paman tengkulo yang ke man nggak bisa. Tengkulo semakin berjuang. Nah, beliau tahu Raden Undakan itu tahu. Jadi bukan diserahkan tombaknya, dia mendampingi sampai kepada perbatasan Blitar atau tempat persembunyiannya. Kenapa beliau tahu pada saat Amangkurat II sudah Oman baik, rayu aja ponakanmu itu. Apa yang terjadi? Tanpa tahu lebih dulu tidak akan bisa tahu. Kalau Doyo itu kan, Iya. datang beliau minta kepada ponakannya. Hanya ini Pangeran Trunojoyo tadi. Ya. Jadi pusaka dulu itu sewaktu beliau berangkat lagi bersama pamannya itu ke Royo itu tidak melalui darat, melalui perairan. Di tengah-tengah perairan itu kan banyak rumput, akar atau dahan. Pusaka itu dipakai untuk melancarkan jalan-jalan. Jadi bukan dielus kemudian enggak. Orang fungsinya seperti itu. Berarti bisa jadi jalan yang terbuka itu karena itu. Jadi kenapa cepat dan super cepat? Ya karena melalui proses di air itu. Kalau ini Pak, asal muasal nama Bangkalan. Karena saya pribadi juga ada sejarah, ada legenda. Kalau legenda itu kan sepengetahuan saya dari Kelesap ke Bangkalan. Saya juga pernah mendengar dari sejarawan bahwa aslinya Bangkulan Bangkueta. Nah itu menurut panjenengan, perspektifnya panjenengan, asal muasal kota atau kabupaten Bangkalan, Pak. Jadi, kok ditentukan ini namanya daerah Bangkalan itu gimana? Kalau nama Bangkalan itu pada waktu di salah satu manuskrip yang sekarang masih Ada nih Pak manuskripnya, ada di mana? Perpustakaan? Enggak, ada di milik pribadi di. Jadi begini Mas, kalau dulu ada tulisan tentang keraton atau orang-orang yang keraton itu siapa, itu dari pihak alim ulama itu pun juga menulis. Oh, seperti putra Sunan Cendana
yang Zainal namanya Abidin, Pak, ya? ya, Zainal Abidin, yang namanya Patrah Manggala itu menulis beliau itu angka tahunnya seperti tertulis di sana 1044 Hijriah. Kalau diterjemahkan ke Masehi kira-kira 1640 sekian. 1640 sekian berarti abad ke-16. Betul. Itu sudah dikenal nama Bangkalan Nagari. Dari manuskrip Dari itu, Pak, ya? manuskrip. Bangkalan Ya. Nagari. Jadi manuskrip itu ada di Sendeng. Sedang Namera. Ya, bukan Sendeng Labang itu, kecamatan Labang itu. Ada di sana. Nah, di situ sudah tertulis Bangkalan Nagari. Jadi kalau misalnya ada sebagian yang mengatakan bahwa Bangkalan itu dari Bangkalaan, Iya, legenda itu sebetulnya bukan dijadikan patokan untuk nama Bangkalan. Itu adalah seruan kepada Ki Lesap yang sudah meninggal. Jadi masyarakat yang terjadi saat itu Bangkalan, Bangkalan itu aja. Jadi bukan nama sudah mati sudah. ya, artinya meninggal sudah. Kalau dilihat dari segi filosofi seperti itu, menjadi orang tua yang bijaksana lah. Itu filosofinya, Pak. Ya, menjadi anak yang berbaktilah kepada orang. Ini kan karena faktor anak tidak diakui kalau saya itu turunannya. Kan seperti itu. Ini sebetulnya ya bukan aib, tapi kalau menurut saya ini adalah petuah dari leluhur kita untuk tidak seperti itu. Itu kalau nama Bangkalan yang dikatakan Berarti dari manuskrip itu 1644 itu sudah ada Bangkalan. sudah ada nama Bangkalan. Tua juga berarti Bangkalan. Betul. Sekarang berarti sekitar 4.400-an. 400-500 tahun. Nah, Pak, kalau lokasi yang bersejarah, Pak, karena kalau dari legenda juga Murni ini salah satu lokasi sejarah Betul. Lesa. Kira-kira di Bangkalan, Pak, apa yang ada? Yang jelas masa-masa Raden Pratanu. Raden Pratanu. Atau- Ini Raden Pratanu Cakraningrat berapa? Raden Pratanu ini mbahnya Cakraningrat 1. Oh, berarti sebelum adanya Cakraningrat 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ayahnya Raden Koro, putranya Pragalgo, itu namanya Raden Pratanu yang bergelar Panembahan Lemah Dur. Ketika berkeraton di Aris Bakti yang sekarang Harusbaya, beliau istrinya kan Putri Joko Tingkir. Patih Joko Tingkir itu ada namanya Raden Mas Bagus Mancanegara yang makamnya ada di sebelahnya. Kalau Sehona Munil masuk kemudian ke kiri yang ada Gapura kuno itu. Moro itu. Tuh, Bukan. Mancanegara, makam Mancanegara. Mancanegara. Ya. Sebelum itu beliau ada yang namanya Jakandar. Di mana itu, Pak? Jakandar itu di Bilengan. Sembilangan di dekatnya sana. Iya, itu lebih tua dari beliau. Dua tempat itu. Kemudian keraton, bekas keraton yang ada Di mana bekas keraton? bekas keraton yang di itu, yang di Kodim. Oh, di Kode Pendopo. Yang ketiga yang di Konjung ini. Konjung ini di sebelah mana? Masih masuk deh, karena di daerah itu ada kampung Kembangan namanya. Ada kampung Kembangan. Di Kota Bangka juga ada Tembangan. Sama. Jadi setelah masa-masa Cakraningrat kelima memang di sana. Kemudian di Harusbaya sendiri. Itu banyak, Pak, di sana. Betul. 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 Nah, kalau yang di museum itu, Pak, apa aja yang sebenarnya ada di museum Bangkalan? Sebetulnya barang-barang yang ada di Museum Bangkalan itu adalah barang titipan dari Duriyah Cakraningrat. Turunannya ya. Turunannya Cakraningrat. Yang jelas salah satu di antaranya seperti Tanduk Ratu, Tanduk Putri. Betul, ada. Tanduk Putri itu sebetulnya itu dari istrinya Raden Aryo Adipati Sis Cakraningrat, Bupati Kabupaten. Jadi kebanyakan barang-barang di sana itu adalah barang-barang titipan dari Trans Cakraningrat. Berarti masih juga banyak barang yang belum terkumpul, Pak. Betul. Terutama yang mohon maaf kalau semacam pusaka-pusaka
bangka yang lain itu kan akhirnya jadi milik pribadi. Karena untuk menjaga mungkin Pak ya. 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 Anu Pak, apa namanya Bangkalan sendiri Pak. Karena saya menyadari walaupun tadi ada Madura ya, Madura. kita dapat kabupaten, karakternya memiliki beberapa perbedaan cara. Bangkalan sendiri itu karakteristiknya masyarakatnya seperti apa? Bangkalan itu sendiri lebih suka kepada hal yang simple. Simple ya, sederhana ya. Kayak gimana itu? Contoh dari kata-kata. Dari Sumenep namanya saleber. Saleber ya. Itu artinya Celana pendek. Di Bangkalan. Saleber. Kalau di Pamekasan tambah hilang lagi. Jadi seleber. Di mana di Sampang jadi leber. Di Di Bangkalan ini jadi seleber. Jadi mohon maaf, Bangkalan ini karakteristiknya tidak mau ribet. Iya, Tidak mau ribet. Jadi kepingin segala urusan itu segera selesai gitu. Segera selesai. Sebenarnya itu Pak. Betul. Dan perlu diingat, Madura ini bukan suku menurut saya. Madura itu adalah bangsa Madura. Satu, kita pernah jadi negara kan. Jadi sejak zaman dahulu, kenapa kita mempunyai bahasa yang lain dari yang lain? Ini kan untuk komunikasi sesama Maduranya untuk tidak diketahui oleh musuh atau orang lain kalau kita berbicara yang sifatnya rahasia. Yang kedua, orang Bangkalan ini lebih berbicara dengan rasa, terutama tingkah laku. Ya. Seperti apa itu Pak? Contoh sederhananya, kalau istilah Maduranya langka. Jadi bahasa Indonesia apa ya langka itu? Tingkah itu malah tingkah yang negatif. Jadi tingkah laku yang tidak baik. Itu paling kurang ajar bahasa Indonesia. Kurang ajar itu paling tidak suka. Dan itu yang sangat dipegang sampai sekarang masalah tingkah laku. Iya, anu berarti dalam bahasa Madura atau bahasa dalam bahasa Indonesia atau. Jadi kalau orang yang dari luar Bangkalan masuk ke Bangkalan itu akan dihargai lebih dari yang lain. Contoh, sampean dari kalau megang tingkah laku. Betul. Sampean dari Jawa, saya dari Madura. Kalau sampean sudah baik dengan saya, ada masalah apa-apa, sampean suruh duduk, saya yang berangkat. Kenyataannya kan begitu, ya kan? Jadi kalau ada kesulitan apa-apa, sampean duduk, saya yang berangkat. Kepala pun dikasihkan kalau sudah kadung baik. Itu karakter ya. Betul. Karakter di Bangkalan. Selain itu, apa lagi Pak? Ya, yang paling sangat tidak disukai alengka pager. Nah ini belum banyak tahu alengka pager itu sebenarnya melangkai pagar. Jadi maksudnya melangkai pagar ya Pak ya. Jadi kita atau orang-orang itu kan sudah punya pagar sendiri. Contoh keluarga. Kita sudah punya keluarga. Itu kita paling selalu menggoda keluarga orang lain. Dalam hal ini mungkin hal perempuan. Betul. Itu yang paling sangat. Jadi banyak tengkar, banyak carok karena hal ini. Saya kira itu untuk karakter khusus untuk yang dibakar. Kalau ini Pak, karakter mungkin yang jelek Pak, karena tadi yang baik, yang jelek yang mungkin juga kadang-kadang tidak disukai oleh orang lain dan tetap ada dalam suatu daerah. Kalau di Madura secara umum, sebetulnya hati orang Madura itu halus Pak. Iya. Padahal stigma di orang itu keras. Nah, kadang-kadang seperti itu. Masyarakat Bangkalan itu tidak memilih pekerjaan kalau dia itu merantau. Contoh, dia rela berjibaku di tempat orang. Jadi rombengan, jadi mengumpulkan barang-barang bekas. Paus begitu. Jadi nyampe di anu Pak, karakter Bangkalan ya. Iya. Pasti tetap stigma itu tetap Pak, selalu mengatakan ada orang yang keras. Padahal saya orang Bangkalan, saya meyakini tidak semua. Ya. Kalaupun keras itu lebih ke tegas atau memang karakternya memang seperti itu. Nah,
Kira-kira Pak, budaya atau adat Bangkalan atau karakter Bangkalan yang sekarang masih hidup dan masih ada itu Pak, apa dan di mana? Di masa-masa sekarang ini masih ada, terutama di daerah pelosok. Pelosok, di daerah mana itu? Di Tanah Merah, Tanah Merah, kemudian di daerah Labeng, Labeng, ya, Labeng. Kecamatan Tama, ya, di daerah Modul. Modum. Pada umumnya di daerah pesisir itu masih memegang erat dan memegang teguh. Gitu. Adat dan budaya Adat dan budaya. seperti apa ya? Seperti contohnya misalnya rokat tase. Kemudian kalau yang daerah pertanian, karena itu daerah maritim ya, Pesisir ya Pak? pesisir ya. Kalau yang di daerah dalam masih rokat sober. Rokat Songber itu sumber mata air Pak? Iya. Disyukuri ya, diselamati. Di Selamati. Kemudian rokat bumi. Di mana? Bumi tanah air. Di Modung masih seperti itu. Kalau yang kayak sandur itu Pak, kalau itu Kalau yang sandur ini sebetulnya totok itu ya itu masih. Begini kalau masalah sandur itu hiburan tatkala selesai mengerjakan lahan. Sebenarnya begitu. Sehingga muncul, nah, kenapa seperti sandur itu tidak ada artis yang perempuan? Sebetulnya binean, lenggeng kalau bahasa Jawanya lenggeng. kenapa itu? Ya karena sudah melawan kodrat. Seorang wanita tugasnya kalau melawan kodrat itu mendidik anak. Iya. Ya, seperti Islam berarti Pak, ya, madrasah pertama anak dan ibu itu. Seperti itu sebetulnya. Sehingga Filosofis juga. tuh, ya, sehingga muncullah artis nek binean itu tapi lenggeng. Pun semakin kan bencong tuh. Jadi laki-laki yang berperan wanita itu masih di proses desain masih. Dan itu karena mungkin sekarang ini orang-orang Belaten ini ternyata juga tetap masih menghargai informasi dari pemerintah. Masa-masa pandemi sekarang kan tidak ada. Sanduri tidak ada Pak. Prei masyarakat. Prei. Jadi menunggu ketentuan dari pemerintah. Kapan boleh berkumpul, kapan boleh melaksanakan. Berarti yang masih ada rokat tase, rokat bumi, rokat somber, sandur juga masih ada. Apa lagi Pak? Pelet kandung atau pelet bekam. Kalau di 7 bulan. Jawa tingkeban, Tingkeban. masih ada ya. Masih. Pelet kandung, apa tuh bahasanya Pak? Pelet beteng. Pelet beteng. Pelet beteng. Itu masih. Apalagi Pak yang masih familiar di masyarakat? Sunat. Masih. Sunat ya. Ya. Jadi anak sunat kemudian menggelano. Kalau anak bayi membuang sedikit di bagian kelentiknya itu masih sunat. Suntiknya. Jadi menggelano. Yang sini ikut asiti. Di sini. Di kemaluan. Jadi klitorisnya itu kalau bayi setelah umur 11 hari itu dibuang sedikit. Tujuannya apa Pak? Tujuannya satu, setelah saya banyak menimbal dengan orang-orang itu lebih Tidak nakal. bukan maksudnya dia lebih merasakan puas dalam berhubungan. Nantinya Pak. Nantinya, iya. Kemudian yang kedua, itu termasuk keuntungan dari sangat Islam. Kemudian makan gigi, di apa namanya dikerik gigi yang taring ini loh. Gigi taring ini katanya orang tua dulu berbahaya kalau dibiarkan. Jadi ini dipapar. Jadi dikurangi sedikit. Itu masih ada Pak. Masih. Anu Pak, tadi sudah banyak menyinggung ya lokasi sejarah, kemudian sejarah Bangkalan, tapi memang nggak bisa karena kita kalau terlalu banyak nanti apa ya perlu berbagi-bagi ya, maksudnya berpart-part ya. Tapi minimal saya ingin tahu Pak, panjenengan itu dulunya aktif di mana kok sampai punya segudang sejarah ini? Dulunya Pak, nanti sekarang akhirnya di mana gitu? Jadi tahun 79 saya lulus SMA. 77 ditulis ya 79. 79 lulus SMA. Saya melanjutkan sekolah di Akademi Seni Rupa.
Akademisi Akademi Seni Rupa di mana? di Asri Jogja. Oh, Jogja. Terus Cuman nggak sampai tamat. berarti agak nakal dikit, Pak. Iya, 6 bulan mas. Lagi mana orang dulu itu sama orang tua itu sekarang? Kalau kamu masih kuliah terus, adikmu tidak bisa sekolah. Padahal saat itu, kalau 7 hari itu saya bisa ngantongi uang 15.000 saat itu. Jangan tertulis-tuliskan. Oh, jadi guide, Pak. Jadi guys, itu sebetulnya cukup. 77, 79 79 kuliah, pindah lagi tahun berapa, Pak? kemudian pulang Ke Bangkalan. ke Bangkalan. Jadi tahun 80 saya mengajukan lamaran pekerjaan ke kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Ya. Pak Maji itu yang memberikan saran begitu. Terus? Jadi karena dulu kami bersama teman-teman itu berangkat ke sana atas advice Pak Maji, pulang ke pamit. Pak, saya pulang nggak bisa melanjutkan. Oh, anu aja, cobain di sana kayaknya membutuhkan tenaga. Melamarlah saya ke seksi kebudayaan Departemen Pendidikan. Tahun 80. Tahun 80. Terus Baru diangkat tahun 81 sebagai PNS. PNS. Lumayan, Pak. Ini sudah 2. Terus habis itu Setelah itu di dinas itu saja apa gimana? Iya, di Dinas Kebudayaan, di Seksi Kebudayaan tahun 89 saya diminta untuk mengajukan menjadi penilai. Penilai. Ya, jadi saya menangi 2 kasih. Pertama itu kasih kebudayaannya saat itu Bu Yanto, Ya. kemudian Pak Yeye. Nah, ketika Pak Yeye ini saya diajukan untuk menjadi penilai. Turun SK itu tahun 89 ditugaskan di Kecamatan Labeng. Di Labeng. Terus Tahun 89 sampai pensiun, 2018 saya pensiun di mana itu? di Kecamatan Labeng. Oh, berarti lama di kemana? Dekat UTM itu. Iya, saya penasarannya begini, ketika masih di seksi kebudayaan, laporan-laporan kan saya yang mendatang Iya. dari masing-masing kecamatan. Padahal saya mendengar di sana itu ada bekas tempat penyimpanan abu mayat. Kemudian ada patung Bodhisattva Di sebelah mana? yang sekarang itu namanya Kampung Di Cukong. bukan di Kan di Ceret Lanceng itu, di Cerun Sukolilo Barat. Sukolilo Barat. Jadi itu ada makam yang agak mendekati laut. Itu dulu di sana ada patung Hindu Buddha yang menghadapnya ke selatan. Ya mungkin saat itu orang-orang tidak paham dan tidak mengerti kalau itu adalah benda purbakala. Dipotong kemudian dihanyutkan ke laut. Sampai sekarang tapi Ada potongan. ada potongannya sampai pinggang. Ke atasnya sudah habis. Nah, setelah pensiun, Mbak, Nah. apa kegiatan sehari-harinya? Ya. Apakah tetap berkecimpung di dunia Ya kebudayaan? karena saya semakin penasaran. Satu hal mulai dari tahun 82 itu yang masih membuat saya penasaran adalah putra bungsunya Ragolbo. Yang disebut di situ Pangeran Jungkorah atau Ki Pranoto. Ki Pranoto ini ternyata punya putra yang namanya Pangeran Telang. Pangeran Telang. Ya, alhamdulillah pada tahun 2020 itu sudah kami temukan. Jadi penelitian terus walaupun pensiun, Mbak. Jadi itu pun hanya secara tidak sengaja. Ada yang menunjukkan Manuskrip, bukan naskah. menunjukkan nisan. Ini nisan kok beda dengan yang lainnya. Ini nisan siapa? Aduh, ini di daerah ini. Jadi kami bersama tim itu menelusuri ke sana. Ternyata baru ketahuan kalau di situ adalah putra bungsu Ragolbo. Selain itu aktivitas apa lagi, Pak? Ini kan ada batik puri kecil. Nah. Kita baca markasnya banyak, Pak. Ini luar biasa, ini kayak Panglima sudah, Pak. Markasnya banyak. Pada tahun 82 itu saya diajak Kak Suhaimi untuk membesarkan Joko Tule. Berarti pencak silat. Hebat juga, Pak. Kemudian sebelum itu 4 tahun yang lalu kami teman-teman itu membentuk Laskar Teater Muda. Ya maksudnya kami itu adalah
menjaga Kebudayaan. kebudayaan. Kemudian lama-kelamaan kami bergabung dengan Batik Turi Kecil dalam rangka ini ada sebabnya. Apa itu, Pak? Tahun 2018 UTM mengadakan seminar kebudayaan Madura. Nah, kami berembuk. Enaknya ini apa yang akan kita angkat? Berembuk. Jadi fokus karena batik petenteng sudah hilang. Harus hidupkan lagi. Sudah hilang. Jadi kami berkeinginan setelah sampai di sana, yang dulunya tahun 1986 itu dari peneliti pusat itu mengatakan bahwa patung yang tertinggal di sana itu adalah Trimurti. Ternyata saat kami akan membuat proceeding itu dari malam. Nah, proceeding nasional ya? Iya. Itu kami menemukan dan mencocokkan bahwa patung itu adalah patung Harihara, patung pemuda Erlangga. Jadi Erlangga kita tahu bersama mulai dari tahun 1996 sampai sekian itu berkuasa di Palu dan di Kediri. Nah itu yang menyeberang membawa patung itu. Patung Harihara itu ada 3 di Indonesia. Satu di Museum Nasional yang memang tinggi ukurannya. Kemudian di Salomangweng Kediri, dan yang satu itu di Bangkalan di Modu, yang namanya Desa Petenteng. Desa Petenteng. Oh iya ada, Pak. Kampung Mencai. Saya tahu soalnya kalau KKN. Kampung Mencai itu di situ. Jadi di salah satu manuskrip yang dibuat oleh Ling Wai Taita, Orang Cina mana? Pada abad 10 itu sudah dikatakan ada namanya daerah yang bernama Pai Ting Ting. Tapi dari dulu orang Madura itu senang beragam, bineka. Betul. Akhirnya kembali lagi si Lenaring Madura kan lidah yang nggak mau rubet. Pai Ting Ting itu kan di telinga, ya. di telinga kan kayak ribet gitu ya. Jadilah Pai Ting Ting. Ini menarik, Pak. Kayaknya semua daerah itu harus dibukukan untuk asal muasal Petenteng, Telang tadi ya, Telang, kemudian Aris Baya tadi, Arjis Baya, Aris Banggi. Aris Banggi itu nggak semua orang tahu, Pak. Baya, kemudian baru Aris Baya. Jadi kalau di salah satu tulisan sempat saya baca di sana dikatakan Petenteng itu adalah ada seorang Cina yang membawa sandal atau nenteng sandal, dikatakan itu Petenteng. Itu ada sejarahnya. Berarti walaupun pensiun tetap meneliti, Pak ya. Sama teman-teman juga ingin membangkitkan Petenteng itu. Nah, rumahnya Panjenengan aslinya di mana, Pak? Kalau dulu saya di Saksa. Kemudian tahun 84 pindah ke Burumnas. Ya. 91 kawin. Rumah di Gresik. Tapi banyak tinggal di Bangkalan. Keluarga nomor sekian. Sepenting kantinan dan potong harus ada terwujud. Terus sekarang markasnya ya di sini ini. Tinggal juga di sini muter-muter. Ya kontrol salah satu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Saya juga bersyukur berarti masih ada budayawan yang masih melestarikan. Jadi memang ini baru satu segmen aja sebenarnya. Kalau kita batik rame lagi, Pak ya. Ini batik Petenteng, batik yang lain. Kemudian seni juga masih banyak. Ya. Kira-kira, Pak, untuk teman-teman atau mahasiswa yang di luar Madura ini, Pak, karena ini kelas modul Nusantara, apa yang bisa dipetik atau dimaknai tentang budaya daerah Bangkalan atau budaya Madura atau budaya nasional, karena saya juga miris, Pak. Anak-anak sekarang ini kan lebih senang Korea, ya kan, tahu TikTok buat Koreaan dan semua, tapi nggak bisa membagikan budayanya sendiri yang sebenarnya kaya, Pak. Kalau seperti itu kan sebenarnya kaya, dan bahkan saya sendiri atau kita semua nggak tahu sejarah seperti yang Panjenengan tahu, Pratanu, Raden Segoro sampai Raja Pragalba. Ternyata ada kaitannya, ternyata kita bagian dari Jawa itu sendiri. Itu apa, Pak? Mungkin buat teman-teman dari luar Jawa atau luar Madura ini. Pesan saya, janganlah melupakan sejarah. Kata presiden kita itu Jasmine. Kemudian yang lain,
paradigma sekarang di Madura itu beda dengan sekarang. Madura ini penuh dengan keramahan. Jangan takut karena segala sesuatu yang sifatnya negatif. Sekarang Madura itu terbuka untuk yang baik. Sangat terbuka, sangat terbuka. Kita ketahui bersama bahwa orang-orang Madura ini sebetulnya sangat lembut hatinya. Jadi silakan datanglah ramai-ramai ke Madura. Ada banyak keunikan di Madura ini yang perlu Anda ketahui. Utamanya ke batik kecil. Nah, kalau Ini desa Burnenya belum dieksplor ini. kalau misalnya Anda mencari batik, silakan berkunjung ke batik kecil di Dampejung, paling mudah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak atas waktunya, dan ini hanya sebentar. Saya juga mohon maaf ya kalau memang nggak bisa panjang dan sebagainya. Tapi kami berharap Pak nanti Mbak Doing selaku atau perwakilan teman-teman yang betul senang Bangkalan, sejarah Bangkalan, nanti mengisi materi di kelas kami Pak. Siap. Insya Allah Sabtu jam 10 Pak di Zoom meeting, lebih variatif lagi mungkin, dan mungkin lebih fokus kemana. Kalau kita kan sekarang bincang santai, minimal untuk stimulus saja, dan minimal saya pingin Bangkalan itu orang tahu lah. Dan saya berharap ada lagi yang meneruskan. Kalau saya kan kebetulan aja ini ikut Modul Nusantara dan orang Bangkalan, dosen hukum, sebenarnya dosen hukum gitu, jauh sekali. Tapi kan saya pingin, karena kebetulan modulnya Nusantara, jadi dalam konsep Nusantara ini masyarakat pelajar itu belajar ke UTM, dan UTM harus mengeksplor wilayahnya, mengangkat. Jadi jangan hanya belajar materi kuliah Pak, ini juga orang lupa Nusantaranya, justru ingat yang kuliah itu. Dan ini sekarang Pak terjadi. Jadi itu yang kita harapkan dari teman-teman. Semoga aja kalau ada luring nanti bisa main-main kita ke batik kecil. Amin. Karena teman-teman ini Pak dari Makassar, dari Gorontalo, Patimura, Ambon, ada dari Papua, dari Sorong, kemudian dari daerah Sumatera, itu macam-macam. Dan ini kebetulan sampai bulan Desember. Nah, ini kita ke Bangkalan dulu, nanti kita Sampang, Pamekasan, dan mungkin itu. Sampai berjumpa di forum-forum selanjutnya. Terima kasih dari saya, Boy ya, atau Pak Boy kalau di UTM. Dan ini Mbak Doing, kita sudah dapat banyak ilmu. Semoga berkah bagi semua. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di forum lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.